Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Utami Putri dari pelatihan Google Spreadsheet. Jadi saya di sini ingin menjelaskan seluruh fungsi-fungsi yang ada di sini untuk proyek akhir dari pelatihan ini. Langsung saja, di sini ada data pegawai. Di sini kita ikuti aja petunjuk-petunjuknya. Nama pegawai diisi bebas, jadi yang tanda putih-putih ini kita isi bebas ya. Lalu kode nama itu diambil dari 4 karakter dari sebelah kiri. Nah, kita menggunakan fungsi string. Fungsi string itu apa? Fungsi string itu rumus atau formula yang dipakai dalam mengambil suatu karakter dalam jumlah tertentu. Nah, jadi kita bisa nentuin nih jumlahnya mau berapa dan di posisi tertentu, dan di posisi yang kita mau nih di sini nih di D. Nah, rumus string ini atau fungsi string ini ada dua, yaitu left dan right. Left ini diambil dari kata atau karakter yang ada di sini yang udah kita input atau data, yaitu surip. Dia maunya 4 karakter sebelah kiri. 4 karakter sebelah kiri yaitu kan di sini ya kita hitung dari SURI. Berarti suri ya. Dengan menggunakan rumus left. Sama dengan left C5 titik koma 4. Kenapa 4? Ya karena tadi disuruhnya 4. Kalau misalnya 2, bisa 2. Diisi 2, jadilah suri. Maksudnya su. Nah, bisa diganti-ganti kayak gitu ya. Terserah. Kita balikin lagi. Lalu nomor handphone dari 5 karakter angka dari sebelah kanan. Nah, 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sebelah kanan, dari sebelah sini ya, belakang. Itu fungsi right pakainya. Sama dengan right L5 titik koma 5. Tutup kurung. Lalu alamat sini kita nggak pakai kode-kodean. Kita langsung ke status pekerjaan. Nah, status pekerjaan ini kita isi bebas. Di sini ada sales, gudang, admin. Dan di sini kode status. Kita menggunakan rumus if jika sales gunakan kode SLS, jika gudang gunakan kode GDG, jika admin kodenya ADM. Nah, fungsi if ini masuk di fungsi logika. Logika ya, kita mikir. Jadi if sama dengan if H5 sama dengan sales. Sales itu apa di sini ya? Ditulis SLS. Sales itu SLS. If H5 gudang itu GDG. Nah, selain dari dua ini itu ADM atau admin. Enter, jadilah SLS. Lalu tinggal di copy ke bawah aja ya. Nah, untuk kode pegawai ini kita menggunakan rumus konkatenat. Rumus konkatenat ini adalah penggabungan dari 2 karakter atau lebih, yang mana karakter tersebut kita bisa pilih nih, yang mana yang mau kita gabungin. Nah, di sini kita akan menggabungkan kode nama, kode HP, dan kode status pekerja. Kode nama yang udah kita masukin rumus left and right tadi, kita input ke sini menggunakan konkatenat ini dan ini. Nah, di sini juga dia bilang menggunakan tanda strip biar nggak nyatu semua. Kalau misalnya nggak pakai tanda strip, dia nyatu semua dong. Nih, kayak gini. Dibacanya kurang enak ya. Nah, pusing kan ya kalau baca kayak gini. Jadi kita ubah
Menggunakan strip, bisa juga bintang kalau mau bintang, titik atau spasi deh. Kalau mau spasi, ini ya kita coba spasi. Nah, jadi ada spasinya kan. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Ini kita kembalikan ke strip. Oke. Lanjut kita ke data agen. Data agen juga sama, kita input dulu atau ngedata dulu nih nama-nama agennya siapa aja. Saya di sini nama agennya singkat-singkat saja ya. Nama agen di sini tuh bisa kayak terserah, bisa perusahaan yang mau membeli barang-barang kita atau nama, terserah ya. Kode ini diambil dari 3 karakter sebelah kiri. 3 karakter dari Ibnu adalah IBN, bener ya, menggunakan left sama kayak tadi. Lalu nomor juga sama, menggunakan 5 karakter dari sebelah kanan, menggunakan right. Dan alamat ini bebas. Lalu penggabungannya menggunakan concatenat. Karena di sini agen ya, jadi cuman 2 karakter, jadi kita nggak usah pakai pemisah dari D5 dan F5 ini ya, kita gabung aja. Lalu kita ke data supplier. Data supplier ini masih sama, masih menggunakan rumus concatenate left and right. Di sini petunjuknya 4 karakter pertama dari sebelah kiri berarti Rara, Sapu, Jarwe, Muha, dan lain-lain. Yang bawah ini masih sama dan tinggal digabungin aja pakai concatenate. Lalu data kategori barang. Data kategori barang ini nantinya akan di lookup nih di data barang. Nah, sebelum di lookup, kita lihat dulu nih nama barangnya sesuai ke sama data kode barangnya. Misal nih, kalau ada susu, berarti kita masukin ke kategorinya apa nih? Minuman kan, berarti tulis minuman di sini sesuai kebutuhan aja yang ada di nama barangnya, sesuai pengadaannya ya. Ini saya sudah sesuaikan, ada kebutuhan rumah tangga dan lainnya juga. Lalu lorong ini terserah B, C, D, E, F sampai Z juga terserah kalau misalnya lorongnya banyak, dan kalau bisa pakai 1, 2, 3 juga boleh. Lalu penanggung jawab ini kita pakai validasi data. Nah, cara buat validasi data itu dari data pegawai orang gudang. Oke, kita ke data, kita hapus dulu nih. Kalau mau hapus validasi data, tinggal klik hapus validasi. Nah, kita mau dari ulang nih ya. Misal, kita ke data, validasi data, kita masukin tentang datanya. Dari data pegawai, kita tarik ke bawah. Ya, dari B5 sampai B14. Kita klik OK. Ini udah sesuai ya, B4. Simpan. Nah, di sini akan ada kayak panah ke bawah, ini tinggal klik ke bawah, kita cari deh yang sesuai dengan gudang. Tadi kan APRI ya, tinggal klik APRI. Ini saya isi selang-seling aja, APRI Ilharai, bolak-balik aja ya. Lalu kita ke data barang di sini. Ini input dulu barangnya ya. Lalu kategorinya disesuaikan dengan barangnya apa. Itu menggunakan validasi data sama kayak tadi. Nih, validasi data. Kalau misalnya validasi data kita ubah, bisa nih. Misalnya bahan minuman. Ntar semua akan berubah di lokasi dan penanggung jawabnya yang akan kita lookup nanti.
kita ubah ya. Lalu kode barang ini diambil dari 3 karakter, masih sama ya. Ini pakai rumus left, ini pakai rumus left, ini pakai rumus left, dan yang lainnya ini diisi sendiri. Untuk keuntungan ini dalam persen menjadi rupiah. Nah, ini dalam 20% ini kita kerupiahin caranya. Dikali aja nih. Ini dikali ini. Kali K dikali L. Tabel K dikali L. Di sini kan baris kelima. K5 dikali L5. Sama dengan 2000. Jadi keuntungan dari harga barang ini tuh 2000. Harga barangnya ini belum termasuk keuntungan ya. Harga jualnya itu 12.000. Nah, untuk susdan 800 ini kita pakai konkatenat. Di sini dia nggak nyuruh untuk pakai strip ya, untuk memisah. Jadi nggak apa-apa, kita gabung semua. Konkatenat di tabel E, D, G, dan I. Jadi susdan 800. Lanjut sampai bawah, lalu kita geser ke lokasi menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP sama dengan HLOOKUP D5. D5 ini patokan dari atau kunci dari kita untuk memvalidasi data yang ada di sini, kayak mencocokkan nih. Kan adanya di sini nih kategorinya di sini. Ini barang kategori barangnya untuk kuncinya, biar bisa ketemu nanti lokasinya ada di mana. D5 di sini, D5 di titik koma D1 di data kategori yang tadi, B2 sama G4. B2 tuh di sini ya kan, B2 sampai G4. Nah, kayak gini. Lalu kita mau nyari lorong ya, lorong ada di baris kedua, maka 2.20. Coba kita lihat, bener ya, 2.20. Kalau misalnya diganti, mau cari penanggung jawab nih kayak di sebelah, tinggal ganti 3.0 dan seterusnya. Ini jangan lupa kita kunci ya rumusnya pakai $, biar nggak kemana-mana tuh, biar nggak goyang. Lanjut, ini sama pakai HLOOKUP. Nah, ini tinggal diganti 3.0 aja nih. Lanjutnya sama ILH ada di lokasi B, itu minuman. Coba kita lihat. ILH ada di lokasi B, B-nya itu minuman, benar ya? Ini ILH minuman. ILH ini juga ada yang kebutuhan rumah tangga. Kita lihat. Benar ya, ILH, tapi di lokasi E. Benar ya? Nah, kita lanjut ke stok masuk. Stok masuk ini kita validasi data, sama kayak tadi caranya. Tinggal pilih aja nanti datanya, urutin dari atas sampai bawah nih. Masukin ke tabel. Lalu nama barang ini kita pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP di data barang ya. Pokoknya ini data barang ini adalah semacam data yang nggak boleh diapa-apain nih pokoknya. Kalau misalnya ini dirubah, pasti semuanya bakal keganti. Database ya namanya. Nah, nama barang kalau udah nih dari B5 sampai C19. Diambil dari sini kuncinya ya.
B5 yang di sini. Kita ke sini coba. Kan Susdan kuncinya nah di sini sampai kita tadi mau cari apa, coba kita lihat, saya lupa. Nama barang cukup di tabel kedua nih sampai sini ya, terus sampai bawah di apa namanya, kita iniin, kita kotakin. Duh, saya mohon maaf ya bahasanya kalau misalnya agak sulit. Lalu di tabel kedua ya, 2.0 kan hitungnya dari sini nih, 1, 2. Pokoknya dari data yang kita kotakin hitungnya dari sini, dari data yang kita kotakin. Kalau misalnya kita dari minuman mau cari kode merek, kita hitungnya ya dari minuman, bukan dari sini lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi 4,0 kalau misalnya nyari kode merek dari validasi datanya dari kode kategori dari kategori. Lalu jumlah stok, isi stok sesuai keinginan, terserah. Nama harga barang dari VLOOKUP, sama kayak tadi VLOOKUP. Kuncinya tetap ini ya, ini nggak boleh berubah. Kalau berubah misalnya ini berubah, nanti angkanya juga akan berubah tuh. Nah. Lalu kode supplier nih pakai validasi data, sama kayak tadi udah diajarin. Ini pakainya VLOOKUP. Nah kuncinya kalau kode supplier ya nama supplier ya kode suppliernya nih kuncinya VLOOKUP. Nah VLOOKUP G5 ya kuncinya ini. Lalu kita ke data supplier B5 C19 di tabel kedua. Kita lihat data supplier, bener ya, di data kedua, di tabel kedua. Biar kita tahu nih nama panjangnya siapa. Ternyata Rara Rosali. Dari stok masuk ya. Nah, lalu tanggal masuk ini kita pakai short date. Nggak usah panjang-panjang ya, nggak usah dijabarin 22 September misalnya. Langsung aja ya, 22/07/2021. Tugas cek, kita pakai data validasi data di data pegawai orang gudang. Nah ini tinggal kita klik aja nih orang gudangnya, kita pilih orang gudang, ada Apri, Ilha, sama Rizky. Nah tinggal disang-seling aja untuk petugas cek. Nah kita lanjut ke data penjualan. Ini kode sales, kode sales, kode agen, dan kode barang masih sama. Kita menggunakan validasi data dari, kalau kode sales data pegawai, kode agen ya di data agen, kalau kode barang ya di data barang. Ya. Nama barang kita pakai VLOOKUP di data barang, sama kayak tadi. Stok keluar kita isi sendiri. Harga jual kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP yang di data barang ya, harga jualnya yang tadi yang udah dikali ditambah ininya apa, kan tadi kan di data barang mana, data barang tadi. Nah ini harga jual itu yang ini udah ditambah dari harga barang sama keuntungan. Nah, lalu ke total harga. Total harga nih kita kali nih stok yang udah keluar sama harga jual. Stok yang udah keluar tuh stok yang udah dibeli ya sama agennya. Nah, yang udah kejual ini 660 oleh
Ibnu nih nama agennya. Lalu tanggal keluarnya kita pakai short date. Ini terserah ya. Nama salesnya Surip. Salesnya kita ambil dari sini ya. VLOOKUP B5 kuncinya, kode sales. Sales yang ngejualin barang ini nih, susu. Nah, udah gitu. Jangan lupa dikunci biar gampang langsung kita copy ke bawah gitu. Ini nggak ada ya. Ya lanjut. Lanjut kita ke stok barang. Stok barang di sini ada kode barang, validasi data, VLOOKUP, ini isi sendiri. Stok masuk menggunakan SUMIF nih. SUMIF, rumus SUMIF sama dengan SUMIF D2 di stok masuk. D2 di stok masuk. Kita lihat D2 di stok masuk. Ini ya. Terus tabelnya ini tabel B sampai D. Kita kotakin dulu nih. Dari B sampai D kita kayak giniin. Nah. Lalu kuncinya ini ada di B. Kunci untuk biar bisa sama tuh datanya kayak di stok masuk. Lalu kita mau cari apa nih? Kita mau cari stok masuk di D. Kita lihat stok masuk di D. Ini ya, kita yang mau kita pindahin tuh yang ini ke stok barang. Jadilah 50, bener ya. Lalu stok keluar juga sama, 55. Kita lihat nih stok keluar di data penjualan. Stok keluar 55, susu 150, 200, cuma kita lihat ya. Benar ya, 55, 150, 200. Lalu sisa stok ini kita hitung nih. Stok awal ditambah stok masuk dikurang stok keluar. Hasilnya 115. Ini stok awal tambah stok masuk kurang stok keluar. Lalu hasilnya kita jika lebih dari 100 stok lebih, jika stok antara 50 sampai 100 stok aman, jika kurang dari 50 itu stok rendah. Nah, rumusnya G13 lebih besar dari 100 itu stok lebih. Jika G13 lebih besar dari 50, kita ambil yang lebih besar dari 50. Kalau misalnya diganti juga bisa sebenarnya lebih kecil dari 100. Tapi kita nggak tahu ya kalau lebih kecil dari 100, patokannya untuk yang terendah tuh berapa. Jadi kita pakai yang lebih besar dari 50. Patokannya nggak boleh nih, lebih rendah dari 50 ini nggak boleh. Pokoknya harus di atas 50. Itu stok aman, dan yang lainnya dari 2 ini adalah stok rendah. Nah, ini jadinya stok lebih ya. Lalu di situ dikasih tahu nih, diberi warna merah petunjuknya. Nah, di sini kita pakai kita pakai format bersyarat. Nah, di sini kita bisa tambah nih. Kita rentangkan dulu dari sini sini sampai sini. Nah, oke. Tinggal pilih teks berisi,
teksnya itu apa, sales stok lebih. Nah, di sini tinggal pilih mau warna apa. Di situ saya sudah beri warna biru, kita mau ganti warna warna coklat. Oranye ya, oranye. Selesai. Nah, ini karena ini ada 2, kita bisa hapus nih. Ini kan yang udah saya buat. Kita bisa hapus. Nah, ganti deh warna oranye. Gitu ya. Caranya gitu. Ini saya balikin lagi ya. Saya suka warna biru. Lalu kita ke bonus agen. Bonus agen ini masih sama, pakai validasi di data agen. Nama agen pakai VLOOKUP. Kuncinya ini ya. Target pembeliannya ini terserah targetnya. Total pembelian pakai rumus SUMIF. Nah, rumus SUMIF-nya yaitu D2 di data penjualan itu dari C.2H, dari C ke H tabelnya. Data penjualan. Nih dari C, dari sini. Nih, udah kelihatan tuh ya sampai H. Nah, lalu yang kita cari itu totalnya ya. Berarti nanti akhirannya ada di H. Nah, B-nya ini kuncinya untuk biar valid nih datanya sama yang ada di data penjualan. Nah, patokannya nih IPNU kode agen. Nah, muncullah sama kayak di data penjualan. Kayak cuman mindahin aja ya. Biar valid datanya. Kita langsung copy aja sampai bawah. Lalu presentase ini kita ngitungnya E5 dibagi D atau 660.000 dibagi 2 juta dikali 100%. Jumlahnya 33%. Nah, di sini ada bonus. Bonusnya jika lebih dari 80% baru tuh dapat bonus 3%. Jika tidak, maka target tidak tercapai. Nah, dia karena presentasinya cuma 33%, jadi targetnya tidak tercapai ya. Nah, ini ada yang 391%, berarti bonusnya tetap dapat 3%. Karena dari total pembeliannya 3 juta, targetnya cuma 1 juta, berarti kan udah melampaui ya. Kita lanjut ke bonus sales. Bonus sales ini sama, pakai validasi data, VLOOKUP, B5 titik koma di data pegawai sama ya. Di D5 C4. Nah, ini yang dicari 2,0. Lalu target penjualan ini isi sendiri. Penjualan juga sama kayak tadi, pakai SUMIF. Sama dengan SUMIF di data penjualan di tabel B sampai H. Lalu kuncinya ada di B. Lalu balik lagi ke data penjualan yang dicari di H. Enter, jadi 4 juta. Presentasenya kita ngitungnya dari L5 dibagi D5 dikali 100%. Sama dengan 93%. Ini dia dapat bonus 5%. Kalau misalnya jika pencapaiannya mencapai 90%, di atas 90%, dapat bonus 5%. Kalau misalnya di bawah itu berarti tidak target. Nah, ini sama nih warnainnya kayak tadi nih. Saya warnain merah yang gak target. Tadi kan kalau di bonus, kita bonusnya yang diwarnain hijau. Sekarang gantian. Lalu di top produk
Ini sama, masih pakai validasi data, VLOOKUP, lalu harga modal VLOOKUP juga, VLOOKUP juga jumlah barang masuk di stok barang, semua di stok barang masih jumlah barang keluar ada di data penjualan dari D5 sampai F19 data penjualan. Kita lihat coba. Nah, dari D sampai F ya, data penjualan tuh stok keluarnya yang udah dibeli, data keluar. Lalu total penjualan itu tinggal dikali aja, G5 dikali A5, G5 dan jumlah barang keluar dikali jumlah barang harga ya, dikali E5 dikali harga jualnya. Nah, maka akan muncul totalnya 660.000. Tinggal dikebawahin aja total penjualannya. Keuntungannya ini di sini juga ada catatannya, total penjualan dikurang harga modal dikali barang keluar. Jadi H5 dikurang 660 dikurang dalam kurung 55 dikali 10 dulu nih. D5 10.000 atau 10.000 dikali 55 ya, sama aja. Jadi totalnya 110 ini persentasinya itu 17% dari I5 dibagi H5. I5 110 dibagi H5, 110 dibagi 660 dikali 100% itu totalnya 17%. Jadi top produknya di sini yang paling tinggi adalah nih, Downy itu 20% totalnya dari seluruh keuntungan. Oke, langsung ke grafik. Nah, di sini saya udah buat grafik. Nah, cara buatnya yaitu kita lihat dulu ya. Misal di grafik performa sales di sini tinggal kita pilih sisipkan, terus diagram. Nah, di sini akan muncul, kita bisa pilih diagramnya, bisa diagram kolam. Nah, kita pilih rentangkan datanya dari performa sales di bonus salesnya ya. Namanya nih, lalu tambah lagi kita mau apa nih, penjualan tercapainya. Nah, oke. Nah, bakal keluar tuh penjualan tercapai dari salesnya. Performanya gimana sih? Nih, yang paling terendah itu ada di Suri. Nah, Suri ini terendah ya, 4 juta. Lalu yang tertinggi ada di siapa nih? Sugeng. Kita pilih yang lain, bisa dipilih yang lain, bisa diagram area bertumpuk, bisa ini, bisa pokoknya terserah ya. Ini saya mau diagram batang, diagram kolam maksudnya. Nah, ini sama yang bawah juga gitu, grafik performa agen dari data agen, maksudnya dari bonus agen. Kalau grafik top produk dari top produk, di sini kita bisa lihat top produknya. Coba ya kita atur. Ini saya mau hapus dulu deh. Top produknya kita mau
kita mau tahu nih, susu ini berapa hasil presentasinya atau berapa jumlah barang keluarnya. Jadi ini kita tambahkan tentangnya, baru kita klik jumlah keluarnya, simpan. Nah, akan keluar nih susu yang paling rendah ternyata tepung bumbu nih. Tepung bumbu berapa nih? Cuman 35. Yang paling tertinggi itu mie instan, mie goreng nih, mie Indomie. Nilainya 250 jumlah stok keluarnya. Nah, lalu kita ke pivot. Nah, fungsi pivot ini adalah untuk menganalisa secara cepat nih data yang ada di sekumpulan sini. Nantinya kita bakalan pilih data-datanya, bisa nanti di rata-ratain atau dijumlahkan atau di average rata-rata ya, atau kita bisa lihat maksimum minimumnya. Kita langsung aja di data validasi tabel pivot, buat set baru, entangkan data, kita pilih di bonus agen misal. Oke, buat. Nah, nanti kita pilih nih barisnya, mau baris yang mau diisi nama, kode pegawai, atau ini nih nama IPNU-nya, kita isi IPNU ya. Nah, nilainya ini yang sesuai targetnya tadi tuh dia dapat. Nah, akan muncul nih. Lalu kolamnya nih bisa nih kita tambah di IPNU. Nah, jadi 3 variabel gini. Dia akan nyesuaiin kalau Aisyah kodenya ini AIS. Nah, jumlah uangnya segini. Lalu Dita ini segini. Iklima segini. Nah, ini tuh bisa diurutin nih. Kalau misalnya sum ini bakalan totalan nanti dijumlah sama dia. Kalau di sini dipilih sum. Kalau misalnya mau pilih maksimal nilai maksimalnya di sini targetnya ada yang mencapai 4 juta nih nilai maksimalnya. Lalu nilai minimal, nilai terendah dari data ini 500 nih. Akan muncul. Kalau average rata-rata juga bakal muncul 1 juta. Nah, dan lain-lain ya, terserah kalian mau pilih apa. Ini bisa juga kolamnya di close. Nah, jadi cuman 2 ini aja. Tinggal pilih nanti rumusnya mau diapain, mau dijumlah, mau dilihat totalnya atau gimana, terserah ya. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Sudah selesai tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.